Halo guys, selamat datang di channel Insinyur Paruh Waktu dengan gue sendiri Dilan. Gue baru aja lulus dari kuliah gue sekitar sebulan yang lalu dan gue mau buat video dan sharing-sharing tentang apa yang udah gue pelajari dulu ya, yaitu tentang Arduino dan kelistrikan dan lain-lainnya. Dan gue bakal buat semuanya dari awal teman-teman tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu Arduino, kita bisa belajar bareng dan menambah ilmu baru. So, mari kita masuk aja langsung ke materinya. Nah, teman-teman pernah lihat produk ini? Ya, ini adalah salah satu jenis dari Arduino, yaitu Arduino Uno R3. Kenapa R3? Karena yang sekarang tuh udah ada yang R4 gitu ya, udah ada yang produk paling terbaru, tapi kita bakal belajar ini dulu. Karena dari sini bakal bisa belajar juga yang lainnya. Jadi si Arduino ini tuh biasa digunain buat kita melakukan prototyping ya, atau simulasi terhadap alat yang ingin kita buat. Jadi sebelum beneran alatnya jadi nih, kita biasanya melakukan simulasi dulu atau prototyping dulu ketika proses pembuatan alat tersebut. Nah, contohnya ketika misalnya kita pengen membuat sistem yang bisa mematikan atau menyalakan lampu rumah secara otomatis. Misalkan ketika di pagi hari kita pengen lampu rumah itu mati secara otomatis karena ada sensor yang mendetek adanya cahaya matahari misalnya, atau ketika malam harinya kita ingin menyalakan semua lampu rumah karena sensor tersebut tidak bisa mendeteksi lagi adanya cahaya matahari. Kita bisa membuat sistem itu dengan hanya memakai Arduino aja. Dari situ kita bisa simpulin bahwa ada sekiranya 3 jenis komponen ya yang bisa dihubungin ke Arduino ini gitu. Yang pertama adalah indikator, yang kedua adalah sensor, yang ketiga adalah aktuator. Nah, kalau indikator itu adalah komponen yang biasa digunakan untuk memberikan informasi ke pengguna. Contohnya kayak LED ya, LED yang bisa nyala, yang bisa memancarkan cahaya gitu ya, ataupun LCD yang bisa kita bisa menaruh tulisan di situ gitu. Sensor gunanya buat mengetahui kondisi di sekitar kita. Misalkan kita pengen ngukur suhu lingkungan di sekitar kita, itu bisa pakai sensor suhu. Atau misalnya kita pengen bikin sistem mengukur jarak, menggunakan sensor jarak itu bisa. Atau misalnya kayak tadi, sistem untuk mendeteksi adanya cahaya atau tidak, kayak gitu. Nah, sedangkan aktuator itu adalah salah satu komponen yang dia tuh sistemnya bergerak. Ada pergerakan dari komponen itu. Contohnya itu kayak motor DC ya kan, dia kan muter-muter tuh. Atau misalnya motor servo. Motor servo biasa mungkin teman-teman pernah lihat di palang-palang pintu. Nah, itu mungkin salah satu komponennya itu menggunakan motor servo. Ada juga misalnya motor stepper. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat produk 3D printer atau mesin CNC gitu ya, itu mereka menggunakan komponen aktuator yang namanya motor stepper. Di Arduino ini dia punya beberapa pin input ya, kita sebutannya pin input atau pin output, atau bisa disebut GPIO, General Purpose Input Output, yang mana kebagi ke dalam 3 jenis. Ada input output digital, ada input output analog, dan ada input output power. Gunanya buat apa? Kalau input output power gunanya buat memberikan daya ke Arduino ya. Yang misalkan dari yang hitam-hitam ini, itu kita bisa memberikan daya dari pin VI-nya beserta GND-nya, ground-nya, dan juga misalkan ke pin 5 volt-nya. Tapi biasanya pin 5 volt dan 3,3 volt ini digunakan untuk menyebarkan daya ke luar komponen selain Arduino begitu. Sedangkan untuk pin input dan output analog itu biasa digunakan untuk sensor-sensor nih, misalkan kayak sensor suhu tadi, atau misalnya sensor pH. Pokoknya yang nilainya itu tidak dua nilai aja gitu, tapi berbagai macam nilai. Itu biasanya masuk pin analog. Sedangkan pin digital itu lebih ke komponen yang ya sifatnya dua nilai aja gitu. Kayak misalkan lampu ya, lampu kan dia punya dua nilai aja tuh, kayak nyala atau mati ya kan. Atau misalnya input berupa dua nilai, kayak misalnya tombol kan bisa buat nyala matiin juga ya, nyala mati kayak gitu. Itu kira-kira tentang Arduino ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi aja websitenya Arduino, Docs Arduino. Di sana sudah lengkap mulai dari
datasheetnya, mulai dari penjelasan tiap-tiap komponennya sampai ke programnya, bagaimana kita memprogram Arduino itu, semua itu sudah lengkap di websitenya Arduino. Nah, untuk mempermudah teman-teman ngikutin tutorial ini ya, kita biasa akan menggunakan beberapa software semacam Tinkercad atau Wokwi untuk melakukan simulasi Arduino, ataupun misalnya teman-teman pengen pakai Proteus juga bisa. Oke, mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Kedepannya kita bakal fokus belajar Arduino Uno dulu aja, walaupun sebenarnya banyak jenis Arduino yang lainnya ya, tapi secara konsep itu sebenarnya sama aja lah ya. Si pin-pinnya itu paling beda dikit, atau misalkan jumlahnya lebih banyak kayak gitu, jadi nggak ada yang terlalu beda jauh. Tinggal teman-teman pelajari aja sendiri nanti kalau misalnya udah belajar si Arduino Uno ini kayak gitu. Nah, Oke, kita cukupkan saja video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya.